Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara Anda bisa menyalakan komputer dari jarak jauh. Jadi maksudnya seperti ini. Di masa pandemi ini kita sering bekerja di rumah, tapi kadang kita sudah bosan ya. Apalagi bagi Anda yang punya PC, Anda tidak bisa kemana-mana karena tidak bisa dibawa seperti laptop ataupun HP. Anda hanya berdiam di rumah dan merasa bosan. Jadi misalnya Anda mau pergi ke luar kota, tapi kerjaan Anda membutuhkan komputasi yang berat. Jadi kan Anda membutuhkan PC. Nah, sedangkan Anda tidak punya laptop yang kuat untuk komputasi, sehingga Anda terpaksa harus berdiam diri di rumah untuk bisa melakukan pekerjaan Anda. Nah, di sini adalah solusi bagi Anda yang ingin menggunakan PC dari jarak jauh atau remote. Tapi Anda pasti kalau remote gampang ya. Anda punya masalah pastinya gimana cara menyalakan PC-nya dari benar-benar kondisi mati lalu hidup dari jarak jauh. Ya kan, karena kan kalau PC mati tidak bisa di remote dan kita tidak bisa menyalakan dengan software saja. Nah, di sini saya menggunakan microcontroller. Jadi, microcontroller yang saya gunakan pada kali ini adalah Wemos D1R1 Mini. Jadi, mengapa saya menggunakan Wemos ini? Karena dia kecil dan bisa connect ke internet. Jadi bagi Anda yang merasa belum mengerti apa itu microcontroller, Anda bisa mengunjungi playlist saya di daftar playlist. Itu ada tutorial namanya tutorial Arduino. Sebenarnya konsepnya sama, Anda bisa belajar Arduino dulu, nanti Wemos itu sama sistem kerjanya. Jadi Anda harus paham dulu mengenai cara kerja microcontroller, khususnya Arduino, agar bisa menggunakan microcontroller Wemos ini. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi Anda kan tahu bahwa di motherboard itu ada namanya pin power SW. Jadi power SW itu cara kerjanya sangat mudah. Jadi ada dua pin. Jadi jika pin 1 dan pin keduanya dihubungkan, maka komputer akan menyala, ya kan? Yang pin power SW di motherboard. Anda bisa belajar itu juga dulu atau mencari tahu apa itu gunanya power SW di motherboard. Biasanya pin itu kita tancapkan di tombol front panel. Jadinya begitu tombol dipencet, maka kedua pin itu akan disambungkan dan komputer itu akan menyala. Nah, di sini saya akan menyambungkannya itu tidak menggunakan tombol lagi, tapi menggunakan namanya microcontroller. Nah, microcontrollernya itu kita kendalikan dari jarak jauh. Ya, sekali lagi bagi Anda yang belum mengerti, Anda bisa tonton dulu playlist microcontroller di channel YouTube ini, karena sudah dasar-dasarnya sudah sangat lengkap. Oke. Lalu microcontroller kan hanya CPU kecil atau otak kecil dan koneksi ke jaringan internet. Lalu gimana cara menyatukan kedua pinnya atau menyatukannya lah, on atau off-nya. Jadi satukan dan dilepas. Itu saya menggunakan namanya relay. Nah, Anda bisa juga cari tahu dulu relay gunanya buat apa. Jadi secara sederhananya relay akan menyambungkan secara sesuai dengan perintah dari microcontrollernya. Jadi di sini saya menggunakan ini adalah relaynya. Jadi Anda bisa cari di internet relay untuk microcontroller. Lalu di sini adalah Wemos-nya, Wemos D1 Mini-nya. Oke. Lalu di relay-nya ini Anda harus belajar dulu tentang relay. Jadi ada normally close dan normally open. Jadi normally open itu kondisinya kedua kabelnya itu tidak disambungkan lah intinya secara default. Nanti setelah ada trigger dari microcontrollernya, baru keduanya disambungkan. Nah, kedua kabelnya itu yang ada di relay saya hubungkan ke power SW. Power SW kan tadi sudah tahu bahwa ada dua pin. Nah, saya sambungkan ke relaynya secara normally open ya. Jadinya tidak tersambung atau jadi komputernya tidak langsung menyala saat relaynya terpasang. Lalu di relaynya ini kan ada pin 5 volt, lalu ground dan pin triggernya. Anda bisa langsung konekkan saja. Kalau di sini saya mengonekkan pin triggernya itu ke pin digital 0 di Wemos-nya. Lalu 5 voltnya
3 volt. Jadi ini relay saya 3 volt. 3 voltnya saya sambungkan dengan pin 3 volt milik Wemos-nya, dan ground sama dengan ground di microcontrollernya atau di Wemos saya. Oke, lalu sini kabelnya saya arahkan ke belakang untuk memberikan daya ke Wemos-nya. Nah, sistemnya seperti itu. Dan saya akan mengontrol dengan namanya Blink. Jadi Blink ini adalah sebuah API yang bisa kita gunakan untuk mengontrol sebuah microcontroller. Jadi nanti di Blink saya akan berikan perintah ke Wemos-nya. Wemos-nya akan memerintah relaynya, dan nanti relaynya akan menggabungkan pin power SW-nya menggunakan kabel ini atau tidak ya. Jadi seperti itu cara kerjanya untuk menyalakan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Lalu setelah dia menyala, kan kita langsung remote. Nah, cara remote-nya Anda bisa menggunakan namanya software TeamViewer atau AnyDesk. Itu bisa. Sepertinya kalau TeamViewer saya sudah pernah membuatkan video tutorialnya. Nanti untuk AnyDesk saya akan buatkan di video selanjutnya. Jadi Anda kalau remote nanti di video terpisah. Yang penting di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyalakan komputer ini dari HP. Nah, Blink itu API-nya bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Tinggal kita memasukkan kode ke dalam Wemos-nya dan menginstal aplikasi Blink. Oke, itu untuk konfigurasi dari perangkat kelasnya. Sebentar lagi kita akan memasuki konfigurasi dari softwarenya atau Blink-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Arduino IDE ya. Ini sudah saya jelaskan juga di playlist Arduino. Jadi microcontroller bisa kita isi kodenya dengan menggunakan Arduino IDE ini. Oke, jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan sangat mudah. Pastikan Anda sudah menginstal library dari Blink. Jadi kita bisa ambil example-nya saja. Di sini Anda bisa klik file, lalu Anda pilih example, lalu Blink. Nah, di sini Anda bisa pilih yang ini ya, board WiFi. Lalu Anda bisa pilih yang ini, mana ESP8266 standalone. Nah ini dia. Jadi ini sudah dibuatkan dari sananya, jadi Blink-nya. Jadi kita tidak perlu susah-susah membuat kodenya lagi. Nah, langkah selanjutnya ini di sini Anda bisa lihat. Di sini ada SSID. SSID ini Anda isi nama WiFi Anda, WiFi rumah Anda. Lalu passwordnya ini juga Anda isi dengan password WiFi di rumah Anda. Oke, jika itu sudah, lalu ke tools. Di tools ini Anda boardnya pilih yang Wemos ya, karena di sini saya menggunakan Wemos D1 Mini. Jadi saya sesuaikan. Kalau Anda menggunakan perangkat lain, misalnya Node MCU atau yang lain, Anda bisa sesuaikan sendiri. Oke, karena ini Wemos D1 Mini saya sudah pilih. Bagi Anda yang menggunakan lain, Anda bisa pilih sesuai dengan yang Anda punya. Jangan lupa pastikan hubungkan Wemos-nya ke komputer. Lalu nanti di sini muncul portnya. Di sini Anda pilih COM-nya berapa ya, sesuai dengan komputer Anda. Jadi Anda bisa lihat setelah dikonekkan nanti muncul COM berapa. Di sini saya COM 1, jadi saya pilih COM 1 untuk Wemos D1 Mini-nya. Ini semua sudah saya pernah jelaskan di video-video saya tentang di playlist Arduino ya. Sekali lagi Anda bisa menonton. Kemudian ini sudah diamkan saja. Setelah ini Anda WiFi-nya Anda ganti, passwordnya Anda ganti. Lalu langkah selanjutnya adalah Anda bisa langsung mendownload aplikasi Blink di Play Store. Ini BLYNK. Setelah Anda install, Anda buka Blink-nya. Nah, di sini Anda bisa klik tombol plus ini di atas Add Project. Di sini adalah untuk menambahkan project baru. Projectnya Anda bisa isi bebas di sini. Misalnya saya isi komputer. Nah, di sini device-nya Anda bisa pilih yang sesuai Anda gunakan. Karena di sini saya menggunakan Wemos, saya cari yang Wemos D1 Mini.
Oke, kemudian koneksi tipenya kita gunakan WiFi karena tadi di kodenya kita menggunakan WiFi. Lalu Anda bisa klik create. Nah, setelah klik create ini, nah di sini tokennya akan dikirimkan ke email Anda. Jadi sebelum ini kan Anda sudah login menggunakan email, Anda bisa login saja, nanti tokennya akan dikirimkan ke email Anda. Nah, ini dia tokennya. Kita sudah dapat tokennya ini. Nah, ini nanti yang Anda akan pastikan di kodenya. Anda bisa ambil, lalu pastikan kodenya. Oke, jika sudah, nah di sini kan langsung muncul ini halamannya kosong seperti ini dengan nama komputer tadi yang kita sudah buat. Anda bisa klik tombol plus di sini. Nah, lalu Anda bisa pilih button. Nah, di sini Anda bisa tekan lama untuk menggerakkan. Nah, ini buttonnya. Nah, sekarang tadi kan untuk konfigurasi di Wemos-nya kita memasangkan triggernya ada di pin D1 ya, atau D0. Anggap saja tadi kita memasangkan di D0, maka kita pencet ini tombolnya, kita pencet sampai terbuka seperti ini. Nah, pin ini Anda pencet, pin ini. Nah, Anda pilih yang digital dan D0. Nah, seperti ini. Jadi ini cara bacanya adalah kita akan memerintahkan pin D0 nya milik Wemos-nya. Dan ini 0 dan 1 biarkan. Nah, di sini Anda pilih yang push. Karena kan untuk menyalakan sebuah komputer kan kita tidak perlu menempelkan kedua power SW-nya, pin-nya itu secara lama ya, karena kalau lama nanti jadinya reset. Nah, push ini kalau Anda tekan saja baru dia akan memerintahkan untuk menyatukan kabelnya. Setelah Anda pilih push, lalu Anda bisa langsung back. Nah, ini akan berubah menjadi D0 seperti ini. Setelah itu Anda bisa langsung upload kodenya. Dan nanti jika sudah diupload, Anda bisa tekan ini tombol play. Nah, ini kan karena kita belum upload ya. Terus lalu nanti kita bisa klik ini. Nah, kalau seperti ini, maka nanti ini akan memerintahkan Wemos-nya untuk menggerakkan relaynya, menyatukan kabelnya sehingga komputer akan menyala, lalu kita lepas. Oke, setelah konfigurasi Blink-nya selesai di HP, kan Anda ini didapat email, dapat tokennya itu, Anda bisa pastikan ke sini tokennya ini. Ini kan Anda ganti tokennya yang Anda dapatkan dari email. Oke, jika sudah, tinggal pencet upload ya. Jadi setelah itu Anda upload, nanti otomatis akan berjalan, kodenya ini akan dimasukkan ke dalam Wemos D1 mininya. Selanjutnya Anda bisa langsung mengoperasikan tombolnya on off-nya dari HP dan langsung komputer Anda akan menyala atau tidak ya. Jadi kalau Anda menyalakan tombol, menekan tombolnya lama, nanti akan kereset komputernya, tapi Anda menekannya cukup sebentar saja agar komputernya menyala dengan sempurna. Setelah ini saya akan berikan demonya untuk menyalakan komputer dari aplikasi Blink itu. Oke, selamat menikmati. Ya, di sini semua sudah terpasang. Buka aplikasi Blink-nya tadi yang kita sudah buat, ada tombolnya. Langsung saja pencet tahan 1 detik, lalu Anda lepas dan komputer akan menyala.